Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan Hungaria. Dia adalah wanita terkejam dan haus darah sepanjang sejarah. Elizabeth Bathory juga masuk dalam Guinness Book of Record karena telah membunuh dengan korban terbanyak di dunia. Elizabeth percaya bahwa darah perawan akan bisa membuatnya tetap awet muda hingga ia mendapat gelar Bloody Countess. Dia telah membunuh sekitar 650 wanita di Slovakia. Bagaimana cerita selengkapnya? Dengarkan sampai habis ya. Sebelumnya, terima kasih bagi yang klik video ini. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 April 1560 di kerajaan Hungaria. Ayahnya adalah George Bathory dan ibunya adalah Anna Bathory. Ayah dan ibu Elizabeth Bathory adalah bangsawan kaya raya dan merupakan salah satu ningrat paling kaya di Hungaria pada saat itu. Kakek buyut Elizabeth Bathory adalah Raja Polandia, Prince Stefan Bathory. Pada waktu kecil, Elizabeth Bathory beberapa kali mendapat serangan epilepsi, mungkin berasal dari perkawinan sedarah orang tuanya. Terlahir di tengah keluarga bangsawan, Elizabeth Bathory besar dalam limpahan kekayaan, pendidikan, dan status sosial yang tinggi. Tapi Elizabeth juga hidup dalam peraturan yang ketat. Bahkan dia telah bertunangan sejak usia 10 tahun. Sejak usia dini, Elizabeth Bathory sudah dihadapkan pada kekerasan, dan ini mungkin menjadi alasan ia bertindak kejam. Elizabeth sebagai seorang anak telah menyaksikan kasus laki-laki dibakar hidup-hidup atau kepala mereka dipenggal, dan anehnya Elizabeth sama sekali tidak terpengaruh karena hal ini. Mungkin peristiwa ini yang membuat Elizabeth berubah menjadi pembunuh yang sadis. Elizabeth menikah pada tanggal 8 Mei 1575 dalam usia 15 tahun dengan suaminya Ferenc Nadasdy yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Ferenc Nadasdy adalah anak dari Baron Tamas Nadasdy dan Orsolya Kanitsay. Karena kedudukan sosial Elizabeth lebih tinggi daripada suaminya, Elizabeth menolak untuk mengganti nama belakangnya. Dan sebaliknya, Nadasdy menggunakan nama belakang Bathory. Kado pernikahan dari Nadasdy adalah kastil Sefte atau Kahtis yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Sefte di lembah bawahnya. Pada tahun 1578, Nadasdy menjadi komandan pasukan Hungaria untuk berperang melawan Ottoman Turki. Selama suaminya berperang, Elizabeth berwenang dengan urusan bisnis dan kenegaraan, termasuk urusan kesehatan masyarakat Hungaria. Elizabeth melahirkan 5 anak dari Nadasdy. Anak pertama bernama Anna Nadasdy, lahir pada tahun 1585. Anak kedua bernama Orsolya Nadasdy, lahir pada tahun 1590. Anak ketiga bernama Katerina Nadasdy, lahir pada tahun 1594. Anak keempat bernama Andras Nadasdy, lahir pada tahun 1596. Dan anak kelima, Paul Nadasdy, lahir pada tahun 1598. Pada tanggal 4 Januari 1604, Ferenc Nadasdy meninggal dunia di usia 51 tahun dikarenakan sakit. Dalam usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput. Dan dia mau melakukan apa saja demi kecantikannya. Hingga suatu hari,
seorang pelayan yang sedang menyisir rambutnya tidak sengaja menarik rambut Elizabeth. Elizabeth dengan marah menampar pelayan itu dengan keras dan berdarah. Darah pelayan tersebut mengenai Elizabeth. Kemudian Elizabeth melihat dirinya yang berubah menjadi lebih awet muda dan segar. Lalu ia memerintahkan pelayan kepercayaannya, Suster Ilona Jo, Johannes Utsvari, Anna Darfula, dan Dorka untuk menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi, lalu memotong urat nadinya, hingga gadis itu meninggal karena kehabisan darah. Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam di dalam bak mandi yang penuh dengan darah. Lalu Elizabeth mulai merekrut gadis-gadis muda di desa sekitarnya untuk dia jadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semua sama. Mereka diikat di atas bak mandi, lalu urat nadinya dipotong agar darah mereka menetes ke dalam bak mandi. Bahkan Elizabeth juga meminum darah para gadis tersebut. Elizabeth merasa bahwa darah gadis-gadis tersebut masih kurang. Lalu Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan rendahan dengan melakukan penculikan terhadap gadis-gadis tersebut. Agar tidak mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal tidak diketahui penyebab kematiannya. Elizabeth mengancam pendeta agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya. Mulai kehabisan akal, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korbannya, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi seperti di ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, dan lainnya. Salah satu korban yang sempat melarikan diri menceritakannya pada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di dalam kastil tersebut. Lalu Raja Hungaria, Matthias II, memerintahkan pejabat tinggi Hungaria untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu kastil Sedste pada malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam kastil Sedste. Mayat seorang gadis yang pucat, kehabisan darah, tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua orang tadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Dan di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah membusuk. Pada Januari 1611, persidangan kasus Elizabeth Bathory digelar dengan dipimpin Hakim Agung Kerajaan Theodosius Sirmiensis de Sulo dan 20 hakim asosiasi. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani, bangsawan, dan keempat orang yang membantu Elizabeth. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili kemudian dihukum mati. Elizabeth tidak dieksekusi mati karena dia menyandang status bangsawan. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di kastil Sedste selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok, dan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk ventilasi dan untuk memasukkan makanan dan minuman. Pada 1614, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth
tidak tersentuh selama seharian. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat Elizabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Dan Elizabeth Bathory hanya bertahan selama 4 tahun di dalam penjara, sebelum akhirnya ditemukan meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Demikianlah kisah perjalanan hidup Elizabeth Bathory. Kira-kira kenapa ya Elizabeth bisa berbuat seperti itu? Apa memang hanya karena dia takut tua saja? Atau atas dasar alasan lain? Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Bagi yang suka video ini, silakan tekan like-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.